Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sixta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan konsep Bayesian inference dan penerapannya dalam estimasi parameter dengan menggunakan sebuah studi kasus. Nah, dalam statistika kita sering melakukan estimasi parameter dari sebuah data sampel, seperti maximum likelihood estimation yang menjadi metode umum yang sering digunakan. Namun, ketika ukuran sampel itu kecil, metode ini dapat menghasilkan estimasi yang bias. Untuk mengatasi hal itu, Bayesian inference ini digunakan dengan menggabungkan pengetahuan awal melalui prior dan memperbaruinya dengan data melalui likelihood. Bayesian inference ini menggunakan teorema Bayes sebagai dasar pembaruan informasi. Rumusnya sebagai berikut. Sini ada simbol theta, yaitu parameter yang ingin kita estimasi. Terus ada simbol D, yaitu data atau bukti yang diamati. Di sini juga ada simbol P dari theta, yaitu prior merupakan keyakinan awal mengenai nilai parameter sebelum data baru itu diamati. Kemudian di sini ada simbol P dari D diberikan theta, yaitu likelihood merupakan seberapa besar kemungkinan data yang kita amati itu muncul apabila parameter tertentu itu benar. Jadi likelihood ini itu seberapa cocok data dengan nilai theta. Kemudian di sini itu ada simbol P dari D, yaitu evidence merupakan probabilitas total dari data yang diamati terlepas dari nilai parameternya. Jadi evidence ini itu faktor normalisasi agar posterior itu valid. Selanjutnya di sini ada simbol P dari theta diberikan D merupakan posterior, yaitu keyakinan baru terhadap parameter setelah menggabungkan prior dan likelihood. Jadi posterior ini keyakinan baru setelah melihat data. Untuk peran dari komponen Bayesian ini, prior itu memberikan dasar pengetahuan awal, terus likelihood itu membawa informasi dari data. Kemudian posterior itu gabungan dari prior dan juga likelihood, dan evidence itu memastikan distribusinya itu terstandarisasi. Jadi Bayesian ini dapat dianggap sebagai proses belajar, informasi lama ditambah informasi baru, kemudian menghasilkan keyakinan baru. Selanjutnya masuk studi kasus di mana sistem email ingin memperkirakan peluang sebuah email tergolong spam. Dari data historis, sekitar 40% email yang masuk biasanya spam, dan data barunya dari 20 email, 12-nya adalah spam. Kita gunakan Bayesian inference untuk hitung estimasi peluang sebuah email adalah spam. Sudah diketahui parameter theta dan datanya. Selanjutnya kita menentukan prior yang dimana keyakinan awal tadi yaitu 40%. Jadi di sini kita mencari nilai untuk menghasilkan 40% atau 0,4. Maka didapatkan A sama dengan 4 dan B sama dengan 6. Jadi priornya itu theta sama dengan beta 4,6. Selanjutnya kita menentukan likelihood dari data barunya itu menggunakan distribusi binomial, yang dimana theta pangkat 12 itu peluang spam sebanyak 12 kali, 1 dikurangi theta pangkat 8 itu peluang tidak spam sebanyak 8 kali, kemudian 20 dan 12 itu banyaknya susunan berbeda dari spam dan tidak spam. Selanjutnya di sini kita menerapkan rumus Bayes mengalihkan prior dan likelihood-nya. Untuk priornya itu didapatkan menggunakan rumus theta pangkat A dikurangi 1, yaitu theta pangkat 3, kemudian 1 dikurangi theta pangkat B dikurangi 1, yaitu 5. Maka didapatkan itu theta pangkat 15 dikali 1 dikurangi theta pangkat 13. Selanjutnya yang keempat kita mengenali bentuk posterior dari beta baru ini. Kita mencocokkan bentuk tadi dengan beta aksen, B aksen. Karena pangkat theta adalah 15, sehingga A aksen dikurangi 1 sama dengan 15 itu didapat A aksen sama dengan 16. Kemudian untuk pangkat 1 minus theta adalah 13, didapatkan B aksen dikurangi 1 sama dengan 13 itu, B aksennya itu 14. Jadi didapatkan betanya itu 16,14. Selanjutnya di sini itu kita hitung posterior min-nya atau estimator Bayesian ini menggunakan rumus min beta di mana A aksen dibagi A aksen ditambah B aksen. Jadi di sini hasilnya itu 16 dibagi 30 sama dengan 0,533. Jika dibentuk persentase maka 53,3. Kesimpulannya, setelah menggabungkan informasi di sebelumnya dan juga bukti baru ini, estimasi peluang spamnya itu menjadi 53,3%. Dalam informatika, pendekatan Bayesian sangat relevan terutama di bidang
pelajaran mesin, pengenalan pola, dan juga untuk data mining. Untuk sekarang itu banyak algoritma modern yang menggunakan konsep prior dan juga posterior untuk melakukan prediksi. Nah, sebagai kesimpulan, Bayesian inference ini memberikan pendekatan yang lebih fleksibel dan juga informatif dibandingkan maximum likelihood estimation, terutama dalam situasi dengan data terbatas atau sedikit. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.